Ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Beni ya, selaku Kepala BP2MI yang selalu memperjuangkan nasib kami para PMI yang berada di luar negeri ya. Semoga dengan adanya video tersebut beredar, pihak-pihak terkait tolonglah kebijaksanaannya untuk kami para pekerja migran yang katanya nih penyumbang devisa negara paling besar kedua ya. Tolonglah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Sabar Mbak, Ini sabar. kita di sini itu ngumpulin, beli 1, 2 untuk oleh-oleh untuk keluarga, untuk saudara. Seharusnya dari pemerintah juga bisa membedakan ya, mana barang PMI dan mana barang yang harus dicurigai, diperdagangkan kayak gitu. Di sini aku juga sedang bingung ya. Gimana caranya aku bawa barang-barang aku tuh 3 lemari ya. Ya kita kan belinya paling 1, 2, lama-lama kan jadi numpuk ya, banyak. Kadang tuh nyicil, oh ada duit, ada diskon nih, murah. Kita beli untuk saudara, untuk anak, untuk keluarga. Biar terkumpul, terus nanti kita kirim. Terus dengan peraturan yang sekarang, barang-barang kiriman PMI yang ditahan bea cukai, terus kami harus bagaimana? Tolonglah ya, untuk pihak-pihak terkait, mohon kebijaksanaannya. Salam dari PMI. Semoga suara kami didengarkan. Untuk pihak-pihak yang terkait harusnya mendengar rintihan para pekerja migran Indonesia ketika mendengar kabar bahwa barang-barang yang dikirim untuk dihadiahkan keluarga tercinta namun sayangnya tertahan. Ini sungguh sangat miris ya, padahal sudah sampai di negara sendiri tapi justru malah dipersulit oleh negaranya sendiri. Masa iya tidak bisa membedakan mana barang PMI, mana barang yang bukan dari PMI? Kalau memang tidak bisa membedakan, ini sungguh sesuatu yang sangat di luar nalar ya. Ngapain aja, masa iya nggak bisa membedakan? Mudah-mudahan saya selaku PMI mewakili seluruh PMI yang bekerja di negara manapun, mudah-mudahan suara kita didengar. Dan mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk para PMI. Saya katakan saya tidak akan pernah takut kehilangan 1, 10, 100 orang di BP2MI demi menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia, pekerja migran Indonesia. Negara sudah memberikan perlakuan yang sangat hormat kepada PMI. Kenapa mereka harus dihormati, Bapak Ibu sekalian? Mereka ini nggak boleh kita pandang remeh, Bapak Ibu sekalian. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Sumbangan mereka setiap tahun 159,6 triliun kepada negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Saya sebagai seorang PMI, pekerja migran Indonesia, saya juga berhak untuk menyuarakan suara saya buat para pihak-pihak yang berkepentingan,
yang seolah-olah merendahkan para PMI, yang seolah-olah PMI ini hanya seorang kuli, seorang babu. Setelah kalian ketahuan apa yang kalian lakukan, justru kalian tidak mau dipersalahkan. Yang kita kirim itu hanya baju-baju bekas pemberian dari majikan, makanan, dan juga mungkin alat-alat yang kiranya di Indonesia nggak ada. Itu pun juga untuk kita pergunakan saat kita sudah pulang di Indonesia, sudah tidak menjadi TKI lagi. Tapi anehnya kadang-kadang pemikiran orang-orang yang konon katanya berilmu, sekolah tinggi, tapi menunjukkan kebodohannya. Setelah terkuak fakta di lapangan, semuanya tidak ada yang mengaku salah. Katanya kargonya yang lambat lah. Katanya ini itulah. Lalu siapa yang salah? Kok kalian nggak ada yang mengaku? Kita bekerja di negara orang, banting tulang, peras keringat. Kadang-kadang masih dimarah sama majikan. Cobalah kalian yang belum tahu jeripayah PMI, tanya, interview PMI, supaya kalian kupingnya mendengarkan keluhan para PMI. Permudahlah aturan untuk PMI. Kenapa saya sampai meluapkan amarah saya seperti ini? Karena saya pernah diprank di televisi. Katanya gratis untuk PMI, tak perlu bayar IMEI. Tapi fakta di lapangan saya bayar. Dan itu HP-nya HP lama ya, bukan HP baru. Kemudian di total, ini Pak, harganya sekian, Bapak harus bayar sekian. Loh katanya untuk PMI gratis. Iya Pak, itu di TV, tapi di lapangan sistemnya belum ditukar. Waduh, dalam hati saya, masa iya di TV sudah diumumkan, tapi di lapangan kok katanya sistemnya belum ditukar? Kan ya aneh. Untuk pihak-pihak yang berkepentingan, evaluasi kerja, mana yang nggak bener, ditegur. Jengkel saya kadang-kadang sebagai orang Indonesia ketika saya pulang kerja ke luar negeri atau dari luar negara, dipalak pula. Padahal handphonenya juga handphone lama, tapi kena palak. Memang sih palaknya itu nggak besar ya, 500.000 saja. Tapi kalau 500.000 sampai 100 orang, lumayan lah. Ini sangat disesalkan ya. Dan alhamdulillah berkat Pak Beni, Kepala BP2 PMI yang telah berjuang untuk menyuarakan hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negara. Dan berita ini harus kita kawal, harus kita viralkan, sebab teman-teman sendiri tahu kalau di Indonesia nggak viral itu nggak cepat ditangani. Berikut ada sebuah video terbaru daripada Bapak Beni, sang pembela para PMI. Dan buat para teman-teman PMI yang berada di manapun, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, viralkan berita ini supaya orang-orang yang ketika mereka seenaknya berbuat pada PMI, biar mikir bagaimana kita seorang pahlawan devisa berjuang untuk negara, justru kita diperlakukan seenaknya saja. Harusnya PMI ini mendapat perilaku yang istimewa, karena PMI ini penyumbang devisa
yang dimana jumlahnya triliunan rupiah. Bayangkan. Tapi ketika kirim barang untuk dihadiahkan keluarga di kampung, masih dipersulit. Saya sendiri melihat ya, fakta dan kenyataannya memang seperti itu. Teman-teman saya di sini di Malaysia kirim barang, kalau sampai rumah itu 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan baru sampai rumah. Kadang-kadang saya juga mikir ya, ini kirim barang kok sampai lambat sebegitunya. Padahal dari pihak pengiriman di sini sudah sampai di Indonesia, tapi nggak tahu di Indonesia itu diperiksa seperti apa lagi. Bahkan kadang-kadang sampai ada makanan yang expired, tidak layak dimakan, ya karena terlalu lama, barangnya tertumpuk, nggak dikirim-kirim. Kok malah saya terbawa suasana? Oke teman-teman, langsung kita ikuti perkembangan berita terbaru daripada Pak Beni selaku Ketua BP2PMI. Mari kita simak videonya bersama-sama. Oh ya, buat sahabat-sahabatku semua, jangan lupa share video ini sebanyak-banyak mungkin buat para TKI dan PMI supaya hak-hak kita juga mendapatkan hak sepenuhnya sebagai seorang PMI. Nah, saya ingin jawab, saya bukan tipe orang seperti itu yang punya kekuasaan kemudian diam, kemudian hanya menjadi penikmat, kemudian melupakan problem-problem rakyat yang dihadapi di lapangan. Itu kan tipe-tipe pemimpin pengkhianat menurut saya. Kalau dia udah punya kekuasaan, yang dia sadar kekuasaan itu dari rakyat datangnya selain dari Allah, kemudian dia hanya jadi cukup penikmat, ya, menikmati kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, partainya, kemudian enggak membela urusan rakyat dan diam ketika ada masalah di lapangan. Update ya, pasca kunjungan saya ke Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dan Tanjung Perak, Surabaya, tanggal 4 dan tanggal 5, ya, bulan April 2024, yang beritanya cukup menghebohkan jagat raya itu, ya, dengan tentu pro kontra orang menanggapinya, nggak apa-apa, demokrasi ya, walaupun tentu harus ada juga yang harus kita klarifikasi, ya. Misalnya ada tuduhan bahwa apa yang saya lakukan yang kemudian muncul, ya, pemberitaan cukup masif itu seolah-olah itu adalah cara saya untuk, nah ini menurut salah seorang politisi yang nggak perlu sebutkan namanya dan dari pakai apa. Menurut politisi itu apa yang saya lakukan itu adalah bentuk mencari muka, mencari perhatian, ya mungkin juga mencari posisi katanya. Posisi apa ya, saya juga nggak tahu. Ya mungkin dianggapnya karena pilpres, ya, dan kemarin saya ada di pasangan calon tertentu dan dianggap ini politik, cari perhatian, ya, dan bla 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 bla. Menjawab tuduhan ini mudah. Kalau saya tipe penjilat, kalau saya tipe orang yang apa ya, menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan diri saya, justru yang saya lakukan itu salah. Harusnya kalau mau perhatian, mau jabatan, ya bukan dengan cara yang saya lakukan kemarin. Harusnya cukup saya jadi anak baik dalam tanda kutip, anak baik, denger-dengeran, nggak ribut-ribut. Nah itu kan pasti yang saya lakukan itu. Kalau tujuannya untuk mencari jabatan atau mencari perhatian, jadi salah nih orang yang ngomong kemarin, ya, ngaco, ya, kalau nggak ngawur gitu. Jadi kalau yang saya lakukan kemarin untuk mencari perhatian agar saya mendapatkan sesuatu, katakan jabatan, ya, mungkin yang saya lakukan bukanlah cara yang sudah saya lakukan itu. Mungkin cukup saya diam-diam aja, nggak pernah tampil ke permukaan, nggak pernah tampil ke ruang publik, ya, nggak ribut-ribut, jadi anak manis saja, berada di zona nyaman, kan gitu. Nah, saya ingin jawab, saya bukan tipe orang seperti itu yang punya kekuasaan kemudian diam, kemudian hanya menjadi penikmat, kemudian melupakan problem-problem rakyat yang dihadapi di lapangan. Itu kan tipe-tipe pemimpin pengkhianat menurut saya. Kalau dia udah punya kekuasaan, yang dia sadar kekuasaan itu dari rakyat datangnya selain dari Allah, kemudian dia hanya jadi cukup penikmat, ya, menikmati kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, partainya, kemudian enggak membela urusan rakyat dan diam ketika ada masalah di lapangan. Jadi salah tuh ya tuduhan itu, saya ingin klarifikasi. Oke. Kemudian ada tuduhan kedua dari politisi juga, saya nggak perlu sebutkan orang dan partainya. Saya dianggap dituduh sebagai biang kerok kegaduhan. Tuh sobat migran, teman-teman sobat migran sakit hati juga tuh dituduh begitu. Nah orang ini ngomong tentu
ya nggak punya modal pengetahuan yang cukup atas masalah mungkin dia pintar dalam hal lain ya gitu, tapi dia ya tidak pintar memahami masalah yang sesungguhnya terkait apa yang dialami oleh pekerja migran ya, sehingga tuduhannya ya, apa yang menjadi pemberitaan itu dituduh sebagai kegaduhan, dan biangker kegaduhan itu saya. Nah ini ngejawabnya gampang juga. Kalau kegaduhan itu dianggap tidak penting dan saya dituduh biang kerok, pertanyaannya ngapain ya mau ditindaklanjuti dalam rapat berikut? Ya nggak perlu rapat, nggak perlu ada upaya revisi kan gitu. Dianggap aja angin lalu yang disampaikan oleh Benny Ramdhani misalnya. Tapi buktinya rapat kan 2 hari lalu tingkat eselon 1 dan tanggal 16 nanti rapat ya di level menteri dan kepala pimpinan lembaga ya. Oke sobat migran, ada Agung Puspadewi juga. Terkait barang-barang PMI yang tertumpuk ini bukan masalah baru ya. Tahun kemarin juga sama, sampai sekarang belum selesai-selesai. Bahkan untuk tahun ini justru semakin parah. Dari video Bapak Benny kita bisa melihat fakta di lapangan, banyak barang-barang yang dibongkar begitu saja dibiarkan, dan itu fakta. Tapi setelah semuanya terkuak atau semuanya terlihat dengan jelas, banyak yang tidak mau disalahkan. Semua satu persatu menghilang. Yang satunya tidak mau disalahkan, yang satunya lagi cari alasan. Dan yang buat saya terkejut, ada juga seorang artis dan juga influencer, mungkin teman-teman juga sudah tahu, malah memberikan komentar katanya kargonya yang bermasalah. Masa iya dari tahun kemarin sampai sekarang kargo yang bermasalah? Ini nggak masuk di akal ya kalau kita pikir-pikir. Untuk para PMI, kalau ada yang merasa dirugikan dari pihak pemerintah, mari kita kritik. Tidak perlu takut. Mereka yang menggaji kita, rakyat yang menggaji. Misal kata ada pejabat yang kurang betul, mari kita suarakan tanpa perlu ada rasa takut. Mereka kalau nggak ada rakyat, nggak dapat gaji. Kita sebagai rakyat yang memberikan gaji kepada mereka, bayar pajak dan juga lain-lain. Jadi nggak perlu takut. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat kecil, kalau mau mengkritik itu takut. Selagi itu benar, jangan pernah takut. Dan jelas-jelas ini merugikan para PMI. Ketika kita melihat barang-barang PMI yang telah dirusak, bahkan tidak dirapikan kembali, setelah ditanya masing-masing, tidak ada yang mengaku, masing-masing sembunyi semua. Itu namanya kan pengkhianat. Kita sudah percaya kepada mereka, tapi mereka mengkhianati kita. Dan ini perlu disuarakan supaya mereka juga berbenah. Saya selaku PMI juga ikut sedih ketika melihat hal-hal seperti itu sampai sekarang belum terselesaikan. Kiranya sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Jadi untuk sahabat-sahabatku para PMI, kiranya barang-barang Anda belum sampai di rumah, mari kita viralkan, kritik rame-rame supaya pejabat-pejabat kerjanya yang nggak benar itu mereka berbenah dan sadar diri. Untuk Pak Benny, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah berjuang untuk memperjuangkan hak-hak para PMI. Mudah-mudahan Pak Benny sehat selalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.